Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Anda dan partisipasi Anda dalam menyimak overview of composite material sesi ini. Pada perkuliahan ini, saya berharap di akhir semester nanti Anda sudah mampu membuat proposal penelitian tentang material komposit ramah lingkungan. Sedangkan pada sesi pertemuan kali ini, capaian pembelajaran yang saya harapkan adalah Anda akan paham tentang material komposit serta penggunaannya, paham tentang perbedaan antara material komposit dan metal alloy, paham tentang definisi material komposit, paham tentang konstituen material komposit, klasifikasinya, dan proses manufakturnya. Pada prinsipnya, struktural material itu dapat kita bedakan menjadi 4 kategori dasar, yaitu material metal, polimer, keramik, dan komposit. Material komposit atau komposit material merupakan gabungan dari dua benda yang digabung secara makroskopis, ya. Digabung secara makroskopis. Jadi unsur-unsur pembentuknya masih kelihatan. Sedangkan metal alloy material itu juga merupakan gabungan dari dua komponen, tetapi proses penggabungannya itu blending atau menyatu, ya, antara kedua komponen tersebut. Jadi unsur-unsur pembentuknya itu sudah tidak kelihatan lagi. Itu perbedaan antara material metal alloy dengan material komposit. Terus mengapa kita kok perlu belajar material komposit? Ini tidak lepas dari perkembangan tingkat pentingnya material yang dipergunakan dari masa ke masa. Dari sejak 10.000 tahun sebelum Masehi hingga 2020 ini, tingkat kebutuhannya seperti ini, dan material komposit memiliki tren yang sangat tinggi. Dan kalau kita perbandingan dengan konvensional monolitik material, dari sisi beratnya material komposit memiliki keunggulan berat yang sangat ringan. Bandingin steel, aluminium, komposit sangat ringan. Kemudian thermal expansionnya dibandingkan steel dan aluminium juga paling rendah. Sedangkan kekakuan material komposit bisa lebih tinggi dari material-material monolitik lainnya. Kemudian dari aspek kekuatan juga lebih tinggi. Demikian juga dengan fatigue resistannya. Ini juga sangat tinggi. Adapun pertumbuhan penggunaan material komposit penggunaannya dari tahun 80 hingga 2000 meningkat sangat pesat. Ya, kalau kita lihat bar ini sangat pesat. Kemudian di dunia penerbangan pemanfaatannya hingga 80%, rekreasional 15%, industrial 5%.
prinsipnya. Kemudian di lebih detailnya untuk kebutuhan transportasi dan kendaraan, pemakaian material komposit itu kurang lebih 26%. Sedangkan di penggunaan untuk pembuatan kapal laut dan boat and marine, kebutuhan kelautan dan perkapalan kurang lebih 18%. Sedangkan untuk militer 2%. Sedangkan untuk kebutuhan alat-alat rumah tangga kurang lebih 6%, consumer product 6%, electrical dan elektronik itu kurang lebih 9%, construction 16%, dan yang lain adalah 17%. Ini berdasarkan data pada tahun 1989. Pada dasarnya, komposit material itu dapat didefinisikan sebagai gabungan dua atau lebih material yang digabung secara makroskopis dan menghasilkan material baru dengan sifat yang merupakan gabungan dari material penyusunnya. Pengertian digabung secara makroskopis itu adalah unsur komponen-komponen pembentuknya itu masih terlihat secara visual. Jadi komposit concrete reinforced with steel itu bentuk semennya masih kelihatan dan bentuk dari fibernya, steelnya juga masih kelihatan. Nah, mereka digabung menjadi satu. Nah, itu maksud dari makroskopis penggabungan itu. Tetapi dari hasil penggabungan itu akan menghasilkan sebuah material baru, di mana sifatnya itu, sifat material baru yang terbentuk itu adalah gabungan dari sifat kedua material gabungannya. Jadi kalau konkret dengan steel, material komposit konkret reinforced steel ya merupakan gabungan dari material dengan sifat konkret dan sifat steelnya. Itulah material barunya. Kemudian contoh lain dari material komposit adalah epoxy reinforced with graphite fiber, rubber mixed with carbon black. Konkret, epoxy, dan rubber itu merupakan pengikat dari penguatnya. Penguatnya adalah steel, graphite, dan carbon black. Penguatnya itu kita namakan dengan reinforcement base, sedangkan pengikatnya itu kita namakan dengan matrix base yang merupakan primary base, dan reinforcement itu secondary base. Nah, jadi komposit material itu merupakan material customized ya, buatan manusia, buatan kita, yang sifat-sifatnya kita yang menentukan, kita yang merancang. Jadi keinginan kita untuk membuat material itu ya sesuai keinginan kita, sesuai kebutuhan kita. Itu keunggulan dari material komposit. Mungkin beratnya juga bisa kita bikin lebih ringan, tetapi kekuatannya lebih tinggi daripada material monolitik. Itu salah satu hal yang sangat menarik dari material komposit ini. Ya. Jadi pada prinsipnya material komposit ini merupakan gabungan antara matrix dengan reinforcement sehingga menghasilkan sebuah material baru, yaitu material komposit. Dan reinforcement base-nya ini bisa dalam bentuk fiber,
partikel ataupun bentuk lainnya, yaitu mungkin whisker ya, dalam bentuk whisker. Itu tentang material komposit ya. Jadi material komposit ini menarik dikaji karena sifat customize-nya itu ya. Perilakunya bisa kita rancang, bisa kita desain sesuai keinginan kita, sesuai kebutuhan struktur yang akan memakainya. Untuk video kali ini saya cukupkan sekian, dan silahkan menyimak dan mempelajari video bagian kedua yang merupakan kelanjutan dari video pertama ini dengan topik tentang overview of composite material. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda dalam menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.